Puji Tuhan, haleluya. Kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, nyata terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita itu hanya karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat menguatkan kita. Resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan yang saya berikan judul Dari Mana Saja. Kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 46, saya bacakan. Yohanes 1 ayat 46. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi di mana dunia selalu menilai dari luar. Ya. Kita berada di zaman di mana orang-orang, terutama dunia itu memandang segala sesuatu dari luar, latar belakangnya, ya, masa lalunya, kemudian dari apa yang menjadi kemampuan orang-orang tersebut. Dan ini merupakan sesuatu hal yang sering kita jumpai di zaman sekarang ini, yang dimana segala sesuatu itu pasti akan dilihat dan dinilai dari luar. Akibatnya banyak orang merasa bahwa dia tidak layak untuk melakukan segala sesuatu. Dia menjadi kurang percaya diri, merasa tidak layak, merasa tidak mampu. Nah, bukan hanya itu, kita juga sering meremehkan dan diremehkan orang lain. Bukan hanya kita yang diremehkan, namun sebaliknya, ternyata kita seringkali didapati bahwa meremehkan orang lain. Seperti Natanael, ya, seperti yang Natanael yang telah kita baca tadi, bahwa dia berkata, mungkinkah sesuatu baik datang dari Nazaret? Dia meremehkan, ya, meremehkan orang yang memiliki latar belakang atau berasal dari Nazaret. Kenapa demikian? Kita lihat latar belakangnya. Nazaret adalah kota kecil di wilayah Galilea, ya, jauh dari pusat religius seperti Yerusalem. Nah, tidak ada catatan penting dalam Perjanjian Lama tentang Nazaret, sehingga kota ini dianggap tidak punya nilai rohani atau sejarah yang signifikan. Bahkan, ya, latar belakang menunjukkan bahwa secara sosial Nazaret dipandang rendah. Dipandang rendah. Seperti kalau bisa diibaratkan sekarang, kota pinggiran lah. Kota pinggiran yang tidak diperhitungkan. Itulah yang melatar belakangi kenapa Natanael meragukan bahwa Mesias itu bisa datang dari Nazaret. Karena Nazaret merupakan kota pinggiran, kota yang tidak diperhitungkan, ya. Sehingga Natanael mempertanyakan hal itu. Namun kita lihat bahwa dari situlah letak karya Tuhan itu dia muncul. Kenapa? Apa yang dianggap kecil, apa yang diremehkan, apa yang dianggap tidak layak oleh manusia, malah itu dipilih Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Pada akhirnya kita tahu bagaimana kisah Yesus, ya. Orang Nazaret, dikenal dengan orang Nazaret. Kita tahu bagaimana Yesus merupakan tokoh yang luar biasa. Dia adalah Tuhan, ya. Di mana Allah menyatakan kemuliaannya dari latar belakang Nazaret. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, bahwa kenapa Tuhan bisa pakai siapa saja? Kenapa Tuhan bisa pakai dari mana saja? Kenapa Tuhan bisa pakai latar belakang orang Nazaret sehingga nama Tuhan itu dia dipermuliakan? Kenapa demikian? Karena yang pertama, Tuhan itu melihat tidak seperti yang manusia lihat. Tuhan itu melihat tidak seperti manusia lihat. Manusia melihat luar, ya. Seperti yang saya katakan tadi, wah, penampilannya seperti apa, ya. Tetapi Tuhan melihat hati dan rencana di dalam orang tersebut. Sama seperti yang terjadi, ya. Yang kita tahu bagaimana Daud awalnya diremehkan. Bahkan utusan Tuhan pergi ke keluarga Daud melihat kakak-kakak Daud, saudara-saudara Daud. Dia menganggap bahwa itulah yang dipilih Tuhan. Namun kita bisa lihat bahwa ternyata Daudlah yang dipilih Tuhan. Sehingga di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 di sana dikatakan bahwa tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang kukehendaki, aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati.
Manusia melihat rupa. Manusia sering melihat masa lalu. Manusia sering melihat kelemahan. Manusia sering melihat latar belakang. Tetapi Tuhan berbeda. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat potensi. Dan Tuhan melihat rencananya yang bisa Dia lakukan dari hidup seseorang. Sehingga jangan kita menilai seperti dunia menilai. Tuhan melihat lebih dari yang terlihat. Nah, jika kita berpikir seperti manusia, kita akan meremehkan diri sendiri. Kita akan menganggap, waduh saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak layak. Itu kalau kita berpikir seperti yang manusia pikirkan. Kalau kita melihat seperti yang manusia lihat. Kita akan bukan hanya seperti itu saja, bahkan dampaknya sampai di luar. Kita akan meremehkan orang lain. Namun sebaliknya, ketika kita melihat dari sudut pandangnya seperti yang Tuhan lihat, kita akan percaya bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Bisa pakai siapa saja. Kita tidak membatasi pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita dan orang lain. Ya. Kita kenal satu tokoh luar biasa yang namanya Nick Vujicic. Ya. Sudah sering kita mendengarkan hal ini. Dia merupakan seorang yang lahir dengan kondisi langka bernama Tetra Amelia Syndrome. Yaitu dia terlahir tanpa tangan dan kaki. Masa kecilnya tidak mudah. Dia diperhadapkan dengan kondisi yang sulit. Karena ia mengalami penolakan, dia mengalami yang namanya bullying, ya. Bahkan sempat merasa putus asa dalam hidupnya. Namun, hidupnya berubah ketika ia menemukan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia menemukan bahwa ada tujuan yang luar biasa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Sehingga ia mulai percaya bahwa hidupnya punya arti. Dia mulai percaya bahwa keterbatasan yang dia miliki bukanlah akhir dari segalanya. Melainkan dia mengubah keterbatasan yang dimiliki menjadi suatu potensi yang luar biasa. Sehingga dia dapat menjadi motivasi bagi banyak orang. Dia dapat memotivasi bagi banyak orang. Dan kita lihat, itu bukan merupakan hal yang mudah. Itu bisa terjadi karena dia melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Dia melihat bahwa segala sesuatu ketika melihat dari sudut pandangnya Tuhan, dia melihat keterbatasannya bisa menjadi potensi. Ya. Ini merupakan hal yang luar biasa yang dapat kita contoh. Karena orang dengan masa lalu buruk dapat dipakai Tuhan ketika mengalami pemulihan dalam Tuhan. Seburuk apapun masa lalunya, orang yang diremehkan dunia karena keterbatasan dapat dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Sama seperti Nick Vujicic. Dan saya harap dan saya yakin percaya bahwa kita semua pun demikian. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang Tuhan ciptakan tanpa arti. Tidak ada satu pun di dunia ini yang Tuhan ciptakan tanpa tujuan. Sehingga dalam kehidupan kita ada tujuan Tuhan. Ya. Ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga berhenti meremehkan diri sendiri dan juga berhenti untuk meremehkan orang lain. Percaya Tuhan menjadikan kita berharga dan memberikan keindahan masing-masing dalam hidup kita. Kemudian, selanjutnya, kenapa pada akhirnya Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa memakai dari mana saja? Karena Tuhan memakai siapa saja asalkan mau. Asalkan rela. Yang dipakai Tuhan bukan yang paling jago, bukan yang paling terkenal dan lainnya. Memang penting juga kita untuk meningkatkan skill kita, ya, agar lebih baik di dalam Tuhan. Tetapi yang menjadi fokus tujuan Tuhan, ya, yang Tuhan lihat adalah mereka yang paling mau, mereka yang paling rela untuk hidupnya dipakai oleh Tuhan. Semua orang punya kesempatan, tapi harus ada respon. Semua orang punya kesempatan, tetapi dia harus rela dipakai oleh Tuhan. Semua orang, ya. Apapun latar belakangnya, apapun masa lalunya, dari mana dia berasal, kondisinya seperti apa, ya, ekonominya, fisiknya, mentalnya, apapun itu, semua orang punya kesempatan untuk dipakai Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah mau, apakah meresponi panggilan Tuhan, apakah rela untuk dipakai Tuhan atau tidak? Tuhan tidak mencari siapa yang paling sempurna. Tapi Tuhan mencari siapa yang bersedia,
siapa yang rela untuk dipakainya? Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Harapan terbesar dalam kehidupan kita, ya. Saya berdoa bagi kita, saya secara pribadi, kita semua, ketika Tuhan berkata, siapa yang mau saya utus? Kita dapat berkata, ini aku, utuslah aku. Ya. Karena jika kita tidak mau merespon, kita akan tetap di tempat yang sama, ya. Tidak mengalami Tuhan. Melainkan sebaliknya, ketika kita mau respon, kita rela untuk dipakai oleh Tuhan, hidup kita berubah. Hidup kita dipakai Tuhan dan mengalami rencana Tuhan. Sehingga dalam firman Tuhan berkata bahwa kita harus rela untuk memberitakan Injil. Kita harus menggunakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Kenapa demikian? Karena kita harus rela dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Untuk menjadi saksinya, untuk menjadi alatnya dalam kehidupan kita. Sama seperti perempuan Samaria. Dia meresponi dan pada akhirnya dia menjadi saksi. Perempuan Samaria adalah seorang wanita berdosa dengan kehidupan moral yang rusak, ya. Dikucilkan oleh masyarakat dan berasal dari bangsa yang dipandang najis. Namun, dia mau untuk meresponi panggilan Tuhan dan terjadi apa? Dia menjadi saksi Tuhan. Sehingga jangan tunda responmu atas panggilan Tuhan, siapkan diri untuk dipakai Tuhan. Kesimpulan akhir, kenapa Tuhan bisa pakai siapa saja dan dari mana saja? Karena Tuhan melihat tidak seperti manusia melihat, karena Tuhan memakai siapa saja asalkan mau dan rela dipakai oleh Tuhan. Nazaret dianggap tidak berarti, tapi dari sanalah Yesus datang. Artinya apa? Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk kita semua. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu atau ingin untuk didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau rindu menyaksikan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan keluarga, dan lainnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami semua. Kami percaya Engkau menjadikan kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kami diciptakan oleh Engkau, ada tujuan masing-masing dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga ajar kami untuk meresponi panggilan-Mu Tuhan. Sehingga ajar kami ya Tuhan untuk selalu berpikir bahwa kami sangat berharga di hadapan-Mu. Kami memiliki tujuan yang jelas di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mungkin bagi dalam kehidupan kami masih ada orang yang belum mengerti apa yang menjadi panggilan dalam hidupnya. Biar Roh Kudus-Mu yang memberi ya Tuhan pencerahan, Roh Kudus-Mu ya Tuhan memberikan ilham dalam kehidupannya, hikmat dalam kehidupannya, sehingga dia mengerti apa tujuannya, panggilannya dalam hidupnya. Terima kasih Yesus. Biarlah kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang berbahagia karena pelanggaran kami Engkau ampuni. Biarlah kami semua berbahagia karena kesalahan kami tidak Engkau perhitungkan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.